Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana fil ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan ila akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah sekaligus salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirannya karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada hari ini, malam ini kita telah menyelesaikan siang kita dan seluruh rangkaian ibadahnya hari yang ke-21. Kita masuk insyaallah malam ke-22. Mayoritas hadis sahih mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar dimungkinkan turun pada 10 hari yang terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Karena itu tinggal detik-detik akhir ini, mari diri kita lebih bersemangat, lebih giat di dalam beribadah. Jangan sampai kita disitir oleh Nabi, dikritik oleh Nabi. Dalam hadisnya kata Nabi, man khurima khairaha faqad khurima. Barang siapa di bulan Ramadan ini tidak berupaya meraih kebaikannya, maka keluar Ramadan ia pun tidak mendapatkan apa-apa. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, izinkan kami dalam kesempatan ini membawakan sebuah tema, sikap manusia terhadap Al-Qur'an. Sejarah mengatakan kepada kita bahwa lebih 14 abad yang lalu bangsa Arab telah sampai kepada puncak kejahiliaan yang ditandai dengan penyembahan manusia terhadap berhala. Penyimpangan akidah secara mendasar itu kemudian berimbas kepada kerusakan moral dan perilaku. Dikuburnya anak perempuan hidup-hidup ketika lahir, direndahkannya derajat umat manusia. Yang kuat menindas yang lemah, yang kuat bertahan hidup, yang lemah pelan-pelan akan mati. Perbudakan sesama manusia, saling membunuh, saling merampok, menjadi potret kehidupan setiap hari. Orang mengambil hak orang lain secara tidak hak. Minuman keras, budaya zina, dan banyak lagi yang nggak mampu kami sebutkan dalam kesempatan yang singkat ini. Di tengah puncak kejahiliaan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an sebagai sumber hidayah dengan tujuan mengajak kembali manusia ke jalan kebenaran. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan Al-Qur'an Nabi dan para sahabat hidup dengan Al-Qur'an. Maka awalnya mereka orang-orang yang rendah budi. Kemudian mereka menjadi orang yang terhormat, mulia, beradab, bahkan menjadi contoh peradaban bangsa-bangsa yang lain. Dengan Al-Qur'an mereka hidup mulia, terhormat. Kawan dan lawan menjadi sungkan melihatnya. Bahkan dua kekuatan besar pada waktu itu, Romawi dan Persia, tunduk di bawah pangkuan kekuasaan Islam dan kaum muslimin. Semua itu akibat mereka hidup dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana dengan kita semua? Kalau kita melihat diri kita sendiri, dimanapun umat Islam berada, sungguh memprihatinkan kita. Dimanapun umat Islam berada, sangat identik dengan stigma-stigma negatif, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, perkumuhan, mudah dipecah belah satu dengan yang lain, menjadi bulan-bulanan umat yang lain.
dan lain-lain. Itulah stigma-stigma yang sedang menempel dalam diri kita. Mengapa itu semua terjadi? Bukankah kita hidup dengan Al-Quran? Bukankah kita punya Al-Quran sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat? Bapak Ibu rahimakumullah, inilah yang perlu menjadi renungan kita bersama. Di dalam Al-Quran, semua sebab-sebab kebahagiaan, semua sebab-sebab kesuksesan, keberhasilan manusia, dunia dan akhirat sudah disebutkan lengkap di dalam Al-Quran. Semua sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyengsarakan umat manusia, menjerumuskan manusia, membuat manusia miskin terbelakang, semua disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu, meskipun semua itu diungkapkan oleh Allah, kebenaran itu diungkapkan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya sikap manusia terhadap Al-Quran terbagi ke dalam 3 macam. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami dalam kurung umat Islam. Faminhum dzalimun li nafsihi. Namun di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqun fil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebajikan dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah keutamaan atau kemenangan yang besar. Bapak Ibu rahimakumullah, seorang penafsir besar, Imam Tontowi dalam tafsirnya menjelaskan ayat di atas. Beliau mengatakan, wa anal murada bidzalimi nafsihi. Adapun orang yang dimaksud dengan orang yang menzalimi diri sendiri itu man zadat sayi'atuhu ala hasanatihi, yaitu orang yang besok di hari kiamat timbangan amal keburukannya melebihi timbangan amal kebaikannya. Wa anal murada bil muqtasid man tasawwat hasanatuhu ma'a sayi'atihi. Yang dimaksud orang tengah-tengah itu orang yang besok di hari kiamat timbangan amal kebajikannya sama dengan timbangan amal keburukannya. Wa anal murada bis sabiqina bil khairat. Yang dimaksud orang berlomba-lomba dalam kebajikan itu man zadat hasanatuhum ala sayiatihim. Orang yang besok di hari kiamat timbangan amal kebajikannya melebihi timbangan amal keburukannya. Jelas Bapak Ibu, manusia dalam mensikapi Al-Quran terbagi ke dalam 3 bagian, 3 kelompok. Yang pertama, orang yang menzalimi diri sendiri. Orang yang besok di hari kiamat timbangan amal keburukannya melebihi timbangan amal kebaikannya. Siapakah golongan yang pertama ini? Mereka adalah al-muslimuna al-jahiluna fiddin. Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang muslim yang jahil, yang tidak paham terhadap agamanya sendiri. Dalam kehidupan ini betapa banyak umat Islam mengaku umat Islam tetapi tidak mampu membaca Al-Quran. Betul tidak Bu Pak? Mungkin juga mereka bisa membaca Al-Quran, tetapi keinginan membaca Al-Quran hanya sampai pada ingin mendapatkan pahala 1 huruf 10 kebajikan. Bagaimana kalau dibaca 1 surat kemudian sampai khatam dan lain-lain? Tidak punya keinginan untuk memahami apalagi mengamalkan. Mungkin juga ada yang memahami Al-Quran, mampu membaca, memahami, tetapi karena dominasi nafsu duniawi, entah itu nafsu politik, nafsu ekonomi dan lain-lain, kekuasaan dan lain-lain, lebih menguasai dirinya, maka ketaatan kepada hawa nafsu lebih dominan dibandingkan dengan ketaatan kepada Al-Quran.
Karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita lihat begitu banyak orang Islam, Muslim, bahkan terdidik, bahkan ustadz, bahkan kiai, tokoh masyarakat, tetapi dalam dirinya mengalami split personality, kepribadian yang terbelah. Ilmunya tinggi, sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya sering, tetapi terkadang ucapannya berbeda dengan Al-Quran. Perilakunya terkadang menyimpang dari Al-Quran. Yang diperintahkan justru ditinggalkan, yang dilarang justru itu yang dikerjakan. Bahkan Bapak Ibu, akhir-akhir ini terkesan justru Al-Quran menjadi sumber konflik di antara umat Islam. Kalau kita lihat di internet, kita lihat di video, begitu banyak video-video di mana sama umat Islam saling melecehkan, saling merendahkan, bahkan saling menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Coba Bapak Ibu saksikan di video di internet. Misalnya teman-teman kita yang tekstual itu begitu radikal sehingga menuduh orang-orang yang tidak sekelompok dengan mereka dianggap sebagai sesat, bid'ah, dan menyesatkan. Di sisi lain, sisi yang berbeda, yang memiliki keahlian membubarkan pengajian itu juga tak kalah radikalnya. Sehingga mereka berpendapat bahwa semua kelompok yang tidak mengikuti tradisi sebagaimana mereka dikatakan sebagai Wahabi, sesat dan menyesatkan. Terkadang saya bertanya pada diri kita sendiri, ini muslim macam apa kayak begini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau umat Islam tokohnya saja seperti itu, bagaimana dengan anak buahnya? Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, besok di hari kiamat ketika umat Islam banyak yang masuk neraka dan Rasulullah diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti, Nabi kita akan angkat tangan. Direkam oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qawmi takhadu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul akan mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya umatku dahulu menjauhi Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu, faminhum muqtasid. Ada di antara mereka kaum yang tengah-tengah. Mereka itulah besok dari kiamat yang amal kebaikannya, timbangannya sama dengan amal keburukannya. Kelompok yang kedua ini lebih baik dari kelompok yang pertama. Mereka membaca Al-Quran dengan baik, tetapi memahami Al-Quran belum secara mendalam. Akibat pemahaman belum secara mendalam, maka akibatnya yang wajib-wajib dikerjakan, tetapi yang sunnah-sunnah banyak ditinggalkan. Yang haram-haram itu dijauhi, tetapi yang makruh-makruh masih juga ada yang dikerjakan. Yang pokok-pokok itu dilaksanakan, tetapi keutamaan-keutamaan banyak yang ditinggal. Mereka berusaha semaksimal mungkin bagaimana membersihkan diri, menjauhkan diri dari dosa dan kemaksiatan semaksimal mungkin. Tetapi mereka manusia, tetaplah manusia, tidak keluar dari sifat manusia, yaitu al-irsan, mahal khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Sehingga suatu saat, sesekali mereka akan terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Walaupun pada akhirnya bertobat kepada Allah, meminta ampun dan memperbaiki kebaikan, memperbaiki kesalahannya. Inilah Bapak Ibu besok di hari kiamat yang dimungkinkan amal kebaikannya, timbangannya sama dengan amal keburukannya. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Kelompok inilah yang terbaik di antara kelompok di atas, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Membaca Al-Quran, memahami dengan baik. Bahkan Al-Quran bukan hanya dijadikan sebagai konsep berpikir, teori, tapi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan secara nyata. Semua perintah Allah ditinggal, semua perintah Allah dikerjakan.
Semua larangan Allah ditinggalkan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dikerjakan. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Akidahnya lurus, ibadahnya bersih dari bid'ah khurafat, akhlaknya, muamalahnya islami. Bapak Ibu rahimakumullah, kelompok yang ketiga ini dalam kehidupan beribadah, mereka tidak semata-mata mengutamakan kesalahan individual. Yang penting sholat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain. Tapi abai dengan sesama manusia, egois, hanya tahunya kepentingan diri sendiri. Tetapi tidak, mereka intens hubungan dengan Allah, hablum minallah, tetapi tidak pernah meninggalkan hablum minannas, hubungan baik sesama manusia. Karena itu kelompok yang ketiga ini, mereka suka membantu, suka meringankan beban orang yang kesulitan. Bahkan bukan hanya itu, kelompok yang ketiga ini sangat gemar sekali menciptakan pusat-pusat keunggulan, rumah sakit dibangun, semua pesantren dibangun, sekolahan dibangun, panti asuhan dibangun, dan lain-lain, di mana banyak orang mengambil manfaat dari situ. Mereka yakin bahwa seluruh amal kebajikan yang mereka lakukan itu, di samping meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, membuat semakin dekat dengan sesama umat manusia. Besok di hari kiamat, semua amal kebajikan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, ingatlah bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi masing-masing. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 6 halaman 634, Imam Al-Haythami dalam kitab Majma'ul Zawaid juz 7 halaman 99, Imam Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir juz 4 halaman 40-95 mengutip sabda Nabi ketika menjelaskan ayat di atas. Nabi mengatakan, ummati salah satu as-salasin, umatku besok di hari kiamat terbelah menjadi 3 kelompok. Fasulusun yadkhulul jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Sepertiga yang pertama, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fasulusun yuhasabuna hisaban yasira thumma yadkhulul jannata. Sepertiga yang kedua, mereka akan dihisab oleh Allah, tapi dengan hisab yang mudah, baru kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga. Kelompok yang ketiga, wasulusun yumakhasuna wa yusyafuna. Sepertiga yang terakhir ini, mereka akan dibersihkan oleh Allah, dicuci oleh Allah dari apanya? Dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Di mana? Di dalam neraka sampai batas waktu yang Allah Maha tahu. Tsumma ya'til malaikatu fayaquluna wajadnahum yaquluna la ilaha illallah. Kemudian setelah habis masa hukumannya, malaikat-malaikat penjaga akan lapor kepada Allah, ya Allah, aku dapati dulu mereka di dunia pernah berikrar bahwa tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Yaqulullahu azza wa jalla sadaqu la ilaha illallah. Betulkah dulu mereka mengatakan tidak ada sembahan kecuali aku? Adkhiluhum al-jannata biqaulihim la ilaha illallah. Kalau begitu, keluarkan mereka dari surga, keluar dari neraka, masukkan mereka ke dalam surga karena ucapan mereka la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah, mari bertanya pada diri kita masing-masing. Dengan amal perbuatan yang kita telah lakukan ini, mari kita tanya, kira-kira posisi kita di mana besok? Kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, atau kelompok yang ketiga? Tentu hanya kita yang bisa menjawab. Yang perlu kita ketahui bahwa besok di hari kiamat, yang ditimbang itu bukan badannya, yang ditimbang bukan hartanya, yang ditimbang bukan jabatannya, tetapi yang ditimbang adalah iman dan amal solihnya. Boleh jadi di dunia ini orang kaya, jabatannya tinggi, badannya gede, tapi besok di hari kiamat amal kebajikannya
lebih kecil dibandingkan amal keburukannya. Dan sebaliknya, Bapak Ibu rahimakumullah, kata berbahagialah orang yang besok di hari kiamat amal kebaikannya melebihi amal keburukannya. Allah katakan, "Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya ialah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Bapak Ibu rahimakumullah, jelaslah bahwa atas kasih sayang rahmat Allah kepada kita, di tengah puncak kejayaan kita, Allah turunkan Al-Quran supaya kita kembali ke jalan yang benar. Namun sayang, seribu sayang, dalam mensikapi Al-Quran itu manusia terbagi dua. Ada yang dolim diri sendiri, ada yang tengah-tengah, ada yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Yang menzalimi diri sendiri besok mampir dulu ke neraka sampai Allah yang Maha Tahu, baru kemudian masuk surga. Yang tengah-tengah dihisab dulu baru masuk ke dalam surga. Yang berlomba-lomba dalam kebajikan langsung masuk surga melalui pintu VIP tanpa hisab, tanpa adab. Bapak Ibu, di bulan yang mulia ini, bulan Al-Quran, mari kita dekatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita kepada Al-Quran. Tanamkan kecintaan kita, anak-anak kita kepada Al-Quran. Tanamkan diri kita cinta menghadiri pengajian. Karena dengan itu upaya memahami Al-Quran. Dengan membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita di dunia dijauhkan oleh Allah dari semua sifat kerendahan, dan besok di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan tadi ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.